Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat. Dengan saya Adam Zifyuzani Alhaq dari kelas TPFA tahun 2020. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian persediaan dan inventory control. Dalam bidang industri, aset paling penting adalah persediaan, dan persediaan itu berperan sangat besar ya, yaitu mencapai 50% dari total investasi perusahaan. Kenapa persediaan itu penting? Begini, kenapa persediaan itu penting? Ada 3 hal yang membuat persediaan itu menjadi sangat penting, yaitu berikut. Itu satu, adanya unsur ketidakpastian customer. Kedua, adanya unsur ketidakpastian supplier. Yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Kita bahas satu persatu di pandang kecil aja ya. Itu yang pertama, adanya ketidakpastian customer untuk membeli suatu produk, yaitu permintaannya itu terkadang berbeda-beda. Maksudnya kadang itu berubah-ubah. Awalnya itu permintaannya hanya beberapa unit, untuk kedepannya itu tidak menjadi sekian lagi, akan lebih panjang ataupun bisa lebih sedikit ataupun bisa lebih banyak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, adanya unsur ketidakpastian dari supplier. Tentu untuk menyuplai atau mencetok bahan baku, kita yang bahan baku lainnya juga tergantung suppliernya, yang mungkin lama hingga hambat proses produksi kita. Jadi dalam sebuah industri, kita tidak bisa mengandalkan satu supplier saja. Di situ kita bisa ataupun boleh diperkenankan juga memakai 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, supplier-supplier yang lama ataupun sebagai cadangan-cadangan supplier, tergantung usaha atau produk seperti apa yang kita bangun. Seperti itu. Yang ketiga, kemudian adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Oke, dalam hal ini adalah hal yang sangat berpengaruh, sangat besar, karena setiap produksi membutuhkan waktu yang juga tidak begitu singkat. Mengenai tanggung waktu yang diberikan, maka kita harus mengusahakan tenggang waktu yang kita pakai itu sangat minim atau sangat efisiensi waktu. Itu yang sangat bisa membangun perusahaan kita menjadi besar gitu. Dari sini kita bisa mengetahui tentang konsep dasar persediaan, yaitu yang pertama, kapan kita harus melakukan pemesanan, dan yang kedua, jumlah yang harus dipesan dan kapan kita memesannya kembali. Bisa juga kita membuat pola persediaan di industri seperti ini, di mana industri manufaktur yang didukung oleh bahan baku yang tersedia maksimal. Kemudian, bahan bantu yang diperlukan pada saat produksi, bahan yang dapat mensupport pada saat proses produksi, itu sangat penting. Kemudian, persediaan suku cadang, baik untuk mesin produksi ataupun suku cadang produk, seperti hardware, penggantian apabila ada masalah atau kerusakan untuk memrepairingnya. Kemudian barang dalam proses atau barang setengah jadi. Barang setengah jadi berupa seperti support atau support bagian dari suatu produk. Contohnya seperti andaikan produk karung goni tersebut, itu kita menyediakan support bagiannya adalah karung goni yang belum dijadikan karung atau lembaran goni yang begitu luas. Kemudian kita beranjak lagi kepada momen kapan saat kita memesan kembali yang paling tepat. Jawabannya hanya ada 3, yaitu ini dia, pendekatan titik pemesanan kembali atau reorder point (ROP) upon. Terus yang kedua, pendekatan tinjauan periodik atau periodic review approach. Yang ketiga, material
procurement planning approach. Menggunakan metode-metode tersebut, mari kita kupas sedikit tentang apa itu ROP, reorder point, ataupun review periodik. Oke, terutama ke ROP, yaitu reorder point. Jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan, atau jika persediaan mencapai jumlah tertentu dilakukan pemesanan kembali. Juga ROP reorder point dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan atau lead time. Maksudnya adalah, mari kita lihat tabel di sini. Dalam tabel tercatat 2 poin persediaan, yaitu 1000 dan 500 unit. Dengan begitu, misal kita mendapat pesanan 600 produk. Saat persediaan bahan sudah mencapai 500 unit, maka kita harus memesan kembali atau reorder. Dengan begitu, kita bisa mengoptimalkan lagi ketika bahan pesanan itu sudah mencapai pada saat waktu yang ditentukan atau lead time. Sehingga dari sini kita akan sampai mengalami yang namanya stock out. Jadi dengan reorder point ini kita tidak akan mengalami yang namanya stock out. Kenapa? Karena dengan reorder point mengecekkan persediaan secara fisik ataupun penggunaan pencatatan secara teratur untuk menentukan kapan pemesanan harus dilakukan kembali. Kemudian yang kedua, periodic review approach. Jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Jumlah pemesanan kembali berdasarkan pada jumlah maksimal yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. Adapun rumus untuk periodic review yaitu seperti ini, yaitu dimana jumlah pemesanan persediaan kembali sama dengan tingkat persediaan maksimal dikurangi dengan persediaan yang ada sekarang, dikurangi jumlah yang sedang dipesan, kemudian ditambah dengan permintaan selama tenggang waktu pemesanan. Untuk lebih menjelaskan lagi dari metode yang satu ini, saya tampilkan dengan jenis grafik. Dalam grafik ini saya jelaskan juga perbedaannya, yaitu antara grafik yang pertama dan grafik yang kedua. Untuk terjadinya, kita bisa melihat grafik mana yang teratur secara optimal. Namun metode yang satu ini memang berbeda, yaitu memiliki grafik yang naik turun atau lonjakan-lonjakan secara berkala. Mengapa hal itu terjadi? Karena dipengaruhi oleh permintaan pasar dan rentan waktu yang kurang tertata dengan maksimal, yaitu jumlah pesanan yang awal sedikit sudah kita penuhi, namun tidak melakukan pemesanan kembali, melainkan menunggu pemesanan bertambah baru kemudian kita menggunakan persediaan yang ada. Sedangkan hal ini dapat menjadi kelemahan apabila pemesanan permintaan semakin bertambah dan akhirnya mengakibatkan yang namanya stock out. Stock out merupakan peristiwa di mana kita tidak memiliki bahan atau produk persediaan yang cukup, sedangkan permintaan customer atau permintaan pasar itu sangat banyak, sehingga kita sudah tidak memiliki lagi persediaan dan kita sudah tidak memiliki lagi barang, sampai kurang-kurang seperti itu. Nah, disayangkan lagi tentang resiko, yaitu kedua pendekatan tersebut mengandung sebuah resiko, yaitu dimana satu, stock out.
terjadi apabila permintaan selama lead time berlebih jumlah persediaan. Yang kedua, stock out terjadi jika pesanan diterima melebihi jangka waktu atau lead time. Itulah resiko yang dapat dilalui oleh dua pendekatan tersebut. Kemudian yang terakhir, material repairing planning approach, yaitu di mana sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang dependen, di mana sebuah grafik yang ditumbuhkan semakin hari semakin naik, yaitu dengan menggunakan disruption atau semakin bertambahnya permintaan akan ditambahkan juga nilai persediaan. Rentan waktu juga tertata yang sangat rapi dan juga sangat baik. Jadi kesimpulannya, lebih baiknya rencanakan dulu persediaan Anda sesuai dengan ranah dan sesuaikan dengan bidang usaha Anda ataupun permintaan pasar. Juga pilih metode yang tepat. Jangan sampai kita membolak-balikkan sebuah metode atau kita mencampur-campur sebuah metode tanpa ada dasar yang begitu kuat, maka usaha kita tidak akan mencapai proses yang baik juga.